Assalamualaikum anak-anakku kelas 5B yang soleh dan soleha. Bertemu kembali dengan Bu Inayah pada semester 2. Anak-anakku tetap semangat ya meskipun kita tidak bertatap muka. Pada pertemuan kali ini kita ada materi Mari Belajar Al-Quran Surat Al-Ma'un. Sebelum kita memulai materi, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan juga barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas solihin amin. Anak-anakku yang soleh dan soleha, surat Al-Ma'un itu artinya barang-barang yang berguna. Surat Al-Ma'un menempati urutan ke-107 di dalam Al-Quran, terdiri atas 7 ayat. Surat Al-Ma'un diturunkan di kota Mekah sehingga termasuk golongan surat Makkiyah. Diturunkan sesudah surat At-Takasur. Nama surat Al-Ma'un diambil dari kata Al-Ma'un yang terdapat pada ayat yang ke-7. Ayo anak-anakku, sekarang kita membaca dan mengartikan surat Al-Ma'un bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Maka itulah orang yang menghardik anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Fawailul lil musallin. Maka celakalah orang yang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun. Yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Alladzina hum yura'un. Yaitu orang yang berbuat riya. Wa yamna'unal ma'un. Anak-anakku yang soleh dan soleha, Quran Surat Al-Ma'un menjelaskan tentang orang-orang yang mendustakan agama. Di situ dijelaskan ciri-ciri orang yang mendustakan agama. Ciri yang pertama yaitu orang yang menghardik anak yatim. Menghardik anak yatim itu maksudnya adalah membentak atau menyakiti fisik maupun perasaannya. Jadi kita harus sayang kepada anak yatim. Kita tidak boleh menyakiti atau menghina anak yatim. Yang kedua, cirinya adalah orang yang enggan atau tidak mau memberi makan orang miskin. Jadi kalau kita di sekitar kita ada seseorang yang membutuhkan, kita harus memberikan bantuan. Kita tidak boleh pelit atau kikir. Karena apa? Nanti kelak di akhirat kita akan mendapatkan kesusahan sendiri. Ciri orang yang mendustakan agama yang ketiga adalah orang yang lalai terhadap sholatnya. Loh, kok orang yang sholat aja celaka? Iya, jadi sholat itu kan merupakan rukun Islam yang kedua. Sholat juga merupakan tiang agama. Oleh karena itu, setiap muslim harus memperhatikan masalah sholat. Tidak boleh melalaikannya. Melalaikan sholat itu berarti melakukan sholat dengan seenak hatinya. Orang yang melalaikan sholat sama dengan mendustakan agama. Jadi
kita harus memperhatikan sholat kita. Jika sudah waktunya sholat, kita harus segera sholat. Harus mengerjakan sholat sesuai dengan syarat sah dan rukunnya. Terus dilakukan dengan khusyuk, ikhlas dalam melaksanakannya. Kalau bisa, itu harus berjamaah di masjid atau di musola bagi laki-laki. Ciri selanjutnya yaitu berbuat riya. Berbuat riya itu adalah mempertontonkan amal perbuatan baiknya kepada orang lain karena ingin diketahui dan dipuji orang lain. Dalam bahasa Indonesia, riya itu disebut juga dengan pamer. Jadi, setiap melakukan amal perbuatan, kita tidak boleh memiliki sifat itu tadi. Karena apa? Kita harus beramal hanya karena Allah, bukan karena ingin dipuji atau ingin disanjung oleh orang lain. Karena apa? Nanti akan menjadi sia-sia dan akan celaka pada hari akhir. Ciri selanjutnya yaitu tidak mau membantu dengan barang yang berguna. Jadi anak-anakku, jika kita membantu orang lain yang sedang membutuhkan, kita harus memberikan bantuan dengan barang yang berguna, bukan barang yang jelek yang tidak layak kita berikan. Karena apa? Karena untuk apa kita memberikan sesuatu yang jelek? Jadi kita harus memberikannya itu adalah sesuatu yang layak dan juga yang berguna bagi yang membutuhkan. Anak-anakku yang soleh dan soleha itu tadi adalah tentang ciri-ciri orang-orang yang mendustakan agama di dalam Quran Surat Al-Ma'un. Dari penjelasan Quran Surat Al-Ma'un, sikap terpuji yang dapat kita ambil adalah yang pertama, mencintai dan menyayangi anak yatim. Misalnya, kita berteman dengan baik, bertutur kata yang santun kepada mereka. Yang kedua, menyayangi dan memberi makan orang-orang miskin. Sudah menjadi kewajiban bagi orang yang punya atau kaya membantu orang yang tak punya. Yang ketiga, sholat ditegakkan atau dilakukan tepat waktu. Apabila tiba waktu sholat, bersegeralah menunaikannya. Pasti kita akan beruntung. Yang keempat, hindari perbuatan riya yang mempertontonkan amal perbuatan baik kita. Misalnya, memamerkan sesuatu yang dimilikinya kepada orang lain hanya untuk berbangga diri. Karena itu hanya membuat sia-sia saja. Yang kelima, hendaklah memberi bantuan kepada orang yang membutuhkan. Mengapa? Karena manusia adalah makhluk sosial, satu dengan lainnya saling membutuhkan. Berikan bantuan dengan sebaik mungkin dan juga dengan barang yang baik. Anak-anakku yang soleh dan soleha, itu tadi adalah penjelasan tentang Quran Surat Al-Ma'un. Semoga bermanfaat dan juga barokah. Tugas selanjutnya yaitu mengerjakan soal berikut ini. Soal ditulis di buku tulis dan jawabannya juga, lalu kirimkan ke WA Bu Inayah. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Marilah kita tutup pertemuan kali ini dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.